Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang tak layak jangan masih sangat besar dalam sejarah. Kesenjangan pendidikan masih terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, kami dari kelompok 12 Landasan Pendidikan MKUB. Izin untuk menyampaikan materi mengenai relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Sebelum beranjak kepada videonya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan, nama saya Bagas Selviano Darmawan dengan NIM 11176250082. Halo, nama saya Sofia Rohma Izati dengan NIM 11176250057. Halo, perkenalkan saya Nazza Intan Juliana dengan NIM 11176250086. Saya Anjanik Novrita Putri Dunanti dengan NIM 1117625098. Halo, saya Aisyah Nur Hayati dengan NIM 11176250077. Sejak kecil kita diajarin satu hal yang sama tentang sekolah, tugas, ujian, dan dapat dan tanpa hidup itu senang. Dan kita percaya kalau nilainya bagus, depan juga pasti aman. Tapi itu bukan semuanya. Realitanya nggak sesederhana itu. Di dunia kerja nggak ada yang namanya soal nilai, nggak ada yang namanya dan ada justru masalah yang datang deadline mepet dan kerja bareng orang-orang yang beda-beda. Atasan kamu nggak nanya kamu hafal teori apa, justru kamu ditanya kamu bisa kerja tim nggak, bisa komunikasi dengan baik nggak, bisa nggak sih nyari solusi waktu masalah muncul. Dan di titik itu banyak orang sadar ternyata yang paling dibutuhin di dunia nyata bukan cuma pintar di atas kertas, tapi masalahnya sekolah beri fokus ke hasil akhir, yaitu nilai dan peringkat. Sementara proses belajar hal-hal penting yang buat hidup kita jadi lebih baik justru sering kena. Padahal dunia di luar sana terus berubah. Teknologi berubah, cara kerja berubah, dan jenis pekerjaan pun ikut berubah. Kalau pendidikan nggak ikut menyesuaikan, yang terjadi bukan sistemnya yang malas, tapi sistemnya yang mahal. Nah, lewat video ini, kita mau ngajak kamu buat mikir lagi. Kenapa sih pendidikan kita sering terasa nggak nyambung sama kebutuhan dunia kerja? Apa yang bikin kurikulum sulit diterapkan di lapangan? Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya sekolah nggak cuma jadi tempat mencari nilai, tapi benar-benar jadi tempat belajar menghadapi kehidupan. Dan untuk mulai membahas ini semua, kita perlu lihat satu hal yang penting, yaitu bagaimana dunia kerja yang jauh lebih cepat dibandingkan sistem pendidikan kita. Dunia kerja pada abad ini, hari ini nggak lagi cuma cari orang yang dijaga teori. Mereka cari orang yang bisa berpikir kritis saat masalah datang, yang berani punya ide dan nggak takut beda, yang mampu kerja bareng orang dengan latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang beragam, serta yang bisa menyampaikan pendapat dengan jelas, sopan, tapi tetap jelas. Inilah alasan kenapa 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication sangat penting di kehidupan dunia kerja ini. Bukan lagi sekedar istilah keren, tapi juga poin utama di dunia kerja hari ini. Sayangnya di ruang kelas seringkali belum sejalan. Banyak anak justru lebih sering dilatih untuk nurut, bukan untuk bertanya. Fokusnya masih mengejar nilai, bukan mengasah nalar. Lebih sering menghafal materi dibandingkan memahami dan memecahkan masalah yang nyata. Padahal hidup gak selalu menyediakan soal pilihan ganda. Akibatnya gak sedikit lulusan yang akhirnya jujur berkata, aku bisa ngerjain soal ujian, tapi aku bingung waktu harus ambil keputusan, bingung saat harus kerja tim, dan bingung ketika dihadapkan pada masalah yang nggak ada jawabannya di buku. Ini bukan masalah tentang
Mereka yang kurang pintar, seringkali mereka hanya kurang dilatih untuk berpikir dan berani mencoba. Hal dunia kerja butuh pemain, bukan penonton. Butuh orang yang mau terlibat, mau belajar dari kesalahan, dan berani mencari solusi. Bukan cuma nunggu arahan, karena di dunia yang nyata ini yang bertahan bukan yang paling hafal, tapi yang paling siap berpikir, beradaptasi, dan bekerja bersama. Sekarang kita masuk ke akar permasalahan utamanya, implementasi kurikulum. Kurikulumnya sih memang keren, tapi eksekusinya itu kadang seperti menonton film tanpa suara. Pertama, gurunya. Dari guru. Sebenarnya banyak guru-guru itu yang semangat buat melakukan perubahan. Tapi sayangnya akses untuk mendapatkan pelatihannya itu terbatas, terutama untuk yang berada di daerah-daerah. Karena akses yang terbatas ini, pelatihan yang tidak sampai, jadi guru-guru atau calon-calon guru ini keburu patah semangat duluan karena keterbatasan ini. Yang kedua, fasilitas sekolah. Kita tahu sendiri seperti apa pertimbangannya. Ada sekolah yang emang tiap harinya menggunakan proyektor, dan ada juga sekolah yang bahkan untuk menulis materi di papan tulis pun susah karena papan tulisnya banyak. Yang ketiga, kurikulumnya. Kita tahu sendiri kurikulumnya sering berubah-ubah. Karena kurikulum yang berubah-ubah ini, guru yang belum sempat adaptasi sama kurikulumnya, gimana memaksimal coba untuk mengadakan perubahan ini. Gurunya aja belum bisa beradaptasi, gimana buat anak-anak muridnya? Itu cuma jadi formalitas doang kan. Yang keempat atau yang terakhir, dari orang tuanya. Tak jarang loh zaman sekarang ini orang tua yang tanpa sengaja, entah tanpa sengaja atau sengaja mematahkan semangat sang anak. Seperti contohnya anak ini membuat suatu proyek yang memang menurut dia itu pasti membanggakan, tapi saat mereka cerita orang tuanya bilang kayak itu mah biasa aja, hati anak pasti patah kan karena dia harus bercerita. Padahal justru dari situ kreativitas itu akan tumbuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang cukup penting, yaitu mengenai solusi strategi. Pada akhirnya, pendidikan bukan tentang konsep atau kebijakan, tetapi tentang bagaimana dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh kelas dan siswa di sekolah. Pertama, peran pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menentukan arah pendidikan nasional. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan pelatihan guru. Pelatihan guru ini tidak hanya dilakukan di kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil, dan dilakukan secara berkelanjutan dengan basis praktik. Selain itu, fasilitas pendidikan. Fasilitas ini bukan sekadar pelengkap, tetapi juga kebutuhan dasar seperti akses internet, buku, dan sarana pembelajaran yang memadai. Fasilitas ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu pemerintah harus menjaga stabilitas kurikulum supaya guru dan murid memiliki waktu yang cukup untuk memahami dan menerapkan secara optimal. Kedua, peran masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan lingkungan sekitar. Siswa membutuhkan pengalaman yang lebih nyata untuk mereka memahami keterkaitan antara sekolah dan dunia kerja. Jadi, masyarakat seperti dunia usaha dan UMKM, mereka dapat berkontribusi seperti kegiatan workshop, kunjungan industri, dan program magang sederhana. Jadi, dalam kontribusi ini, siswa tidak hanya belajar teori, tapi mereka dapat memahami gambaran langsung bagaimana penerapan ilmu di kehidupan sehari-hari. Ketiga, peran guru.
Guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi guru juga sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mendampingi para siswanya. Melalui metode pembelajaran seperti proyek, diskusi kelompok, dan studi kasus, siswa dapat berlatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Penilaian tidak berfokus pada hasil akhir, tetapi pada proses dan perkembangan belajar siswanya. Jadi, jika pemerintah, masyarakat, dan guru dapat bekerja sama dan saling mendukung, pendidikan di Indonesia tidak hanya mengalami perubahan, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas yang nyata, relevan, dan berkelanjutan. Baik, mari kita refleksi sebentar. Pendidikan itu bukan tentang siapa yang cepat mengumumkan nilai, tetapi siapa yang siap untuk menjalani hidup. Kita perlu sekolah yang membuat anak berani salah, berani mencoba, berani bertanya, dan berani bermimpi besar. Kita perlu kurikulum yang membentuk manusia, bukan robot penghafal. Dan masa depan pendidikan Indonesia itu bukan tentang menunggu perubahan yang akan datang, tapi tentang kita yang ikut mendorongnya. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Implementasi Hayati Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari kelompok 12. Nama saya Bagas Selviano Darmawan. Intan, ulang. Jelaskan materi mengenai relevansi. Satu. Ulang. Kok 28 Wabarakatuh. NIM 1117776. Saya Anjanik Novita Putri Dwi Dinanti.